Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat selalu. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Ya, masih pada topik yang sama, strategi pengajaran bahasa. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang konsep dasar strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa, ya. Itu ya, ada beberapa variabel penting yang harus diketahui ya dalam mengajarkan bahasa di sekolah dasar. Nah, ini kemarin ya, kita masuk ke itu masih belum tentang manfaat teknologi. Kita kesini dulu. Mana nih? Bentar ya. Nah, ini strategi pengajaran bahasa. Ibu mengacu pada kompetensi guru kelas dulu ya. Nah, sesuai Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yang masih berlaku sampai saat ini tentang standar kompetensi guru kelas di sekolah dasar. Yaitu salah satunya ya ada 4 standar kompetensinya, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, ya, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Kemudian ditambah dengan kompetensi teknologi ya untuk mengikuti perkembangan zaman ya di era digital abad 21 ini. Pada kompetensi pedagogik, salah satu kompetensi intinya itu mendeskripsikan bahwa ya di KI 2 kompetensi inti guru sekolah dasar itu harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang mendidik di sekolah dasar. Nah, kompetensi inti itu kemudian dikembangkan ke dalam kompetensi guru kelas seperti ini. Nah, ada 3 kompetensi guru kelas ya berkenaan dengan 5 mata pelajaran wajib di sekolah dasar ya dan pembelajaran tematik terpadu. Nah, salah satunya adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi guru kelas tersebut ya di bidang kompetensi pedagogik itu yang pertama memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran ya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin, sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, menerapkan ya, mengaplikasikan, mengimplementasikan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik ya yang berkenaan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian mengimplementasikan pendekatan pembelajaran tematik khususnya di kelas-kelas awal begitu ya, 1, 2, dan 3. Untuk di kompetensi kedua ya, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik itu berkenaan dengan kompetensi seorang guru kelas di sekolah dasar untuk mampu menguasai prinsip pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ya guna membina dan mendidik peserta didik di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tersebut. Nah, prinsip dasar dari pembelajaran bahasa itu tidak sekadar menguasai teori belajar dan mengajar bahasa, tetapi juga mampu mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Apa saja strategi pengajaran dan strategi pembelajaran bahasa itu? Kita mulai dari beberapa definisi atau konsep dulu ya. Nah, di bidang pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran bahasa itu ada 2 istilah ya yang kerap digunakan.
sebagai strategi yang merupakan bagian dari prinsip dasar pembelajaran bahasa, yaitu ada dua istilah. Istilah yang pertama strategi pengajaran bahasa. Istilah yang kedua strategi pembelajaran bahasa. Ya, apakah berbeda strategi pengajaran bahasa dan strategi pembelajaran bahasa, posisi maupun maknanya? Kita lihat bersama. Strategi pengajaran bahasa itu merupakan suatu perangkat prosedur pedagogis secara global. Nah, ini secara keseluruhan ya. Jadi desain secara keseluruhan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa, ya, guna mencapai perkembangan kompetensi dalam bahasa sasaran. Nah, yang bahasa sasaran ini adalah bahasa yang dipelajari, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, menurut Tarigan, prosedur-prosedur pedagogis tersebut diturunkan dari seperangkat asumsi korelatif yang menyangkut hakikat bahasa, hakikat perkembangan bahasa kedua, dan fungsi pengajaran bahasa. Nah, selama pengertian strategi pengajaran bahasa secara langsung dikaitkan dengan pengertian pengembangan kompetensi dalam bahasa kedua, maka hal itu juga berkaitan dengan gagasan keberhasilan dalam memperoleh serta menata penguasaan praktis bahasa kedua. Nah, jadi prosedur-prosedur pedagogis dalam strategi pengajaran bahasa ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai perkembangan kompetensi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Jadi strategi pengajaran bahasa itu dimulai dari awal merancang desain pembelajaran pengajaran bahasa sampai pada tahapan evaluasi, ya, yakni nilai hasil belajar bahasa Indonesia tersebut. Ya, nah, bagaimana posisi strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu berada di dalam prosedur-prosedur pedagogis di strategi pengajaran bahasa. Jadi, strategi pengajaran bahasa itu ruang lingkupnya lebih luas atau makro. Ya, nah, strategi pembelajaran bahasa itu lebih mikro. Dia spesifikasinya ke dalam tiap pertemuan. Ya, tiap pembelajaran. Nah, kalau di sekolah dasar kan pengajaran itu berbentuk tematik terpadu, ya. Nah, desain dalam satu semester misalnya ada 9 tema atau 6 tema, itu masuk strategi pengajaran bahasa desainnya, ya. Ketika masuk di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 itu masuk kepada strategi pembelajaran bahasa. Ya, jadi strategi pembelajaran bahasa itu ada di strategi pengajaran bahasa. Nah, ada 4 strategi dasar pengajaran bahasa ya. Itu yang dikembangkan oleh Marton. Ini di dalam bukunya Brown ada, di bukunya Pak Tarigan juga ada. Ya, itu strategi yang pertama reseptif, kemudian yang kedua komunikatif, ketiga rekonstruktif, dan yang keempat itu strategi elektif. Ya. Nah, kemudian yang Stern dalam Tarigan mengemukakan ada 6 ya, strategi itu. Yang pertama ada strategi bahasa silang, kemudian strategi intralingual, ada strategi objektif, itu berpusat pada bahasa, strategi subjektif, lebih fungsional, ya, ini kepada fungsi sosial, ya. Strategi eksplisit, ini ke pendekatan kognitif, strategi implisit, ini non kognitif, ya, lebih kepada komunikasi. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa, istilah strategi dan teknik juga sering digunakan secara bergantian, ya, karena dianggap, ya, dalam tanda kutip, keduanya itu bersinonim. Namun, pada dasarnya, strategi pengajaran bahasa itu, sekali lagi yang Ibu jelaskan tadi, bahwa cakupannya itu lebih luas dari teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran. Ya.
Nah, teknik pembelajaran bahasa merupakan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya, dan merupakan bagian dari unsur-unsur bawahan metode pengajaran bahasa. Ya, nah nanti ada ruang lingkupnya apa saja. Coba kita lihat ke metode pengajaran bahasa dulu. Nah, metode pengajaran bahasa itu sebagai cara guru bahasa dalam mengimplementasikan tingkatan-tingkatan prioritasnya ya dalam sebuah strategi pengajaran bahasa yang utuh dan terpadu disusun oleh seorang guru bahasa maupun guru kelas yang mengajarkan bahasa di sekolah dasar itu untuk merencanakan pengajarannya ya mencakupi silabus, pendekatan, gaya guru, teknik pembelajaran dan bahan materi pengajaran. Metode pengajaran bahasa ini merupakan rencana pengajaran bahasa yang mencakup pemilihan penentuan secara sistematis bahan yang diajarkan serta kemungkinan pengadaan remedi. Nah, jadi metode pengajaran bahasa itu tatarannya atau hierarkinya itu lebih luas ya. Dia berada di tingkatan atas. Ya, mulai setelah silabus itu ya, menelaah silabus. Kemudian dari menelaah isi silabus, kemudian menetapkan metode pengajaran bahasa apa saja yang ditentukan tiap-tiap KD dan materi di dalam silabus itu. Ya, metode pengajaran. Setelah itu kemudian menetapkan pendekatannya. Ya, pendekatan atau modelnya. Kemudian baru metode pembelajaran. Jadi metode pengajaran bahasa itu berbeda dengan metode pembelajaran bahasa. Ya. Nah, metode pengajaran bahasa berbeda makna dan fungsinya katanya dengan metode pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran bahasa itu dikenal dengan istilah teknik pembelajaran bahasa. Jadi posisi metode pembelajaran bahasa itu berada di metode pengajaran bahasa ya. Untuk membedakannya ya supaya lebih punya ciri khas begitu di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa digunakan metode pengajaran bahasa dan teknik pembelajaran bahasa. Nah, teknik pembelajaran bahasa ini kalau di dalam pembelajaran di luar bahasa namanya metode pembelajaran. Seperti metode pemberian tugas, metode bercerita, metode bermain peran, apalagi metode ceramah, diskusi kelas, ya. Nah, itu teknik pembelajaran bahasa, ya. Bisa juga kalau kita sudah piawai tidak tertukar, kita gunakan istilah metode pembelajaran bahasa, ya. Nah, inilah yang membedakan pembelajaran bahasa dengan pembelajaran di luar bahasa. Apakah metode-metode yang kerap ya digunakan di pembelajaran lainnya itu bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa? Bisa, ya. Nanti disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dasar, IPK-nya, materinya, tujuannya. Ya. Tetapi metode pengajaran bahasa itu khusus ya karena berkenaan dengan karakteristik kebahasaan, kesastraan, pembelajaran bahasa dan sastra itu. Ya. Nah, ini pengertian-pengertian yang membedakan antara strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ya, jadi strategi pengajaran bahasa itu ada yang pertama silabus, ya. Ini mengacu kepada pokok bahasannya di dalamnya kita udah tahu ya, Ibu udah bagikan kemarin silabus mata pelajaran bahasa, tinggal kita menelaahnya. Kemudian pendekatan pembelajaran bahasa, ini sudah juga ya Ibu berikan materinya, nanti tinggal kita diskusikan. Pendekatan whole language, ya, writing proses, apalagi kontekstual, ya, keterampilan proses, banyak kemarin kita pelajari. Ya, nah ini merupakan dasar-dasar teoritis yang menentukan cara memperlakukan atau menjabarkan silabus katanya.
Jadi di dalam strategi pengajaran bahasa itu mencakupi beberapa konsep ini, ya. Kemudian strategi atau teknik pembelajaran bahasa tadi. Nah, ini diterapkan setiap satu materi. Pendekatan pembelajaran bahasa ini juga, ya. Nah, kalau silabus kan mencakup semuanya. Metode merupakan gabungan ketiga unsur tersebut. Nah, di dalam mengimplementasikan metode ya harus mencakupi ini. Jadi ini ruang lingkupnya lebih luas. Coba kita lihat. Ini kan. Nah, ya. Ini metode pengajaran bahasa. Ya, metode pengajaran bahasa, bukan metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran bahasa di sini di teknik, ya, kita gunakan istilah teknik pembelajaran bahasa. Ya, kemudian yang pertama kali di dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran bahasa itu dimulai dari strategi pengajaran bahasa yang mencakupi metode pengajaran bahasa, kemudian kita menelaah silabus. Ada 10 metode pengajaran bahasa utama yang dikemukakan oleh Tarigan, ya. Nanti kita bahas. Tetapi sebelumnya kalian sudah mendiskusikan kemarin ya tentang 18 metode pengajaran bahasa dari yang dikemukakan oleh atau yang dikembangkan oleh Bu Hartati dan kawan-kawan, ya. Nah, Bu Hartati menggunakan istilah metode pembelajaran. Nah, untuk yang metode pembelajaran beliau menggunakan istilah teknik pembelajaran. Ya, itu hanya istilah ketika sudah punya knowledge yang sama, begitu. Jadi udah paham nih ketika metode pembelajaran itu adalah menggunakan metode langsung, oh itu metode pengajaran. Hanya Bu Hartati menggunakan istilah metode pembelajaran. Tetapi ketika guru sudah punya knowledge yang sama ya tentang strategi pengajaran bahasa, sudah paham, boleh menggunakan istilah apa saja yang merasa ya nyaman dan piawai menggunakannya. Tetapi kontennya sama. Maksudnya, maknanya sama, ya. Nah, setelah di silabus, tugas berikutnya dalam metode pengajaran itu menentukan pendekatan. Ya, dari silabus itu menentukan materinya ya, KD, materi, kemudian dikembangkan ke IPK, dikembangkan ke tujuan pembelajaran. Ya, materi itu nanti masih berkenaan dengan materi yang luas, topik pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran yang luas. Nah, setelah ditentukan IPK, kemudian menentukan judul materinya. Masuk lagi di rumusan tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan penetapan itu, ya, hasil silabus untuk satu kali pertemuan pembelajaran, kita tetapkan lagi pendekatannya apa. Ya. Misalnya pendekatan whole language, teknik pembelajarannya. Nah, pendekatan itu satu saja, tidak boleh dua ya untuk pembelajaran bahasa. Tetapi nanti ketika implementasinya itu tematik terpadu, ya tentunya lebih dari satu dong ya, karena pendekatan pembelajaran tematik terpadu ya atau model pembelajaran tematik terpadu itu kan saintifik, model pembelajarannya minimal itu ada 3 yang bisa diterapkan, pilih salah satu ya, berbasis masalah, berbasis project, dan penemuan. Nah, teknik pembelajaran ini boleh lebih dari satu. Misalnya, teknik ceramah, pemberian tugas, pemberian contoh, ya. Apalagi bermain peran, bercerita, begitu. Tapi tidak asal cantumkan, tidak asal tulis saja, tidak asal tentukan. Ya, teknik dan pendekatan harus selaras, ya. Pendekatannya misalnya whole language, tekniknya bercerita misalnya, pemberian tugas, diskusi kelas. Nah, berdasarkan apa lagi? Berdasarkan hasil telaah silabus tadi. Dari KD, IPK, materi, tujuan pembelajaran, kegiatannya, semua harus
melaksanakan sesuai dengan sintek dalam pendekatan dan teknik yang dipilih, pun metode pengajaran yang ditetapkan. Dari 10 metode pengajaran bahasa dari Tarigan atau 18 metode pengajaran bahasa dari versinya Bu Tata Hartati dan kawan-kawan. Ya. Nah, bahan materi ini pengembangan. Ya. Ini pengembangan bahan materinya, termasuk di bagian metode ini. Ketika kita menggunakan metode langsung, ya, pengembangan bahan materinya juga harus menyesuaikan. Kalau metode langsung, ya, berarti dengan bahasa sasaran asli, ya, kemudian dengan model guru sebagai model, ya, kalau metode langsung. Kalau audiolingual kita membutuhkan narasumber sebagai penutur asli, bagaimana kemasan bahan materinya juga harus menyesuaikan. Nah, nanti lebih paham kok kalau kita sudah memulai latihan di praktik penyusunan RPP fokus pembelajaran bahasa. Ya. Kita kan baru mulai secara makro ya, pembelajaran tematik terpadu RPP-nya. Nanti kita masuk lebih khusus ke pembelajaran bahasa. Ini gaya guru. Ya, gaya guru jangan menyesuaikan kehendak guru. Aku suka dengan gaya ini. Ya, misalnya dengan modeling query, ya, berpusat pada siswa, ya, berbasis pedagogi, tidak serta-merta semua ditumpuk-tumpuk di siswa. Ya, gaya guru tetap harus mempertimbangkan mulai dari metode yang digunakan tadi sampai hasil telah silabus, penetapan pendekatan, teknik, dan bahan materinya. Nah, gaya guru tetap menyesuaikan pada ruang lingkup ini. Nggak bisa, nggak selaras. Ya, kalau dia metode langsung berarti gaya gurunya sebagai model. Ya, oke. Nah, pada dasarnya ya, menurut Pak Tarigan, apapun jenis metode, baik itu metode pengajaran maupun metode pembelajaran yang digunakan, itu pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk para pembelajar bahasa itu terampil atau cakap dan mampu berbahasa dengan baik. Dalam hal ini di sekolah dasar, ya. Jadi seorang guru bahasa itu harus mempunyai hipotesis kerja yang baik, desain yang baik, ya, untuk memperoleh keserasian antara metodologi dan kecakapan. Jadi antara persiapannya itu dalam bentuk apa? Rancangan RPP, ya, untuk mencapai sebuah kecakapan berbahasa yang baik. Nah, ada 10 metode utama pengajaran bahasa yang dikembangkan oleh Pak Tarigan. Ya, bahan materinya sudah Ibu bagikan ya kemarin. Nanti tinggal kita sama-sama membahasnya, ya. Baik, untuk materi kali ini cukup ya. Penjelasan dari Ibu, silahkan nanti kita bertemu di kelas untuk melakukan diskusi dan tanya jawab, sekaligus mempersiapkan latihan merancang fokus pembelajaran bahasa Indonesia, perencanaan pembelajarannya, karena kemarin sudah dalam bentuk RPP lengkap tematik terpadu, tinggal kita memantapkan di fokus pembelajaran bahasa. Namun sebelumnya nanti Ibu jelaskan dulu bagaimana kita menelaah silabus itu berdasarkan penggunaan metode pengajaran bahasa, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai bertemu di materi berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.